Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor terbaru. Dan filmnya itu berjudul The Curse 2022. Film ini sendiri nanti bakal bercerita tentang suatu desa terpencil di Inggris yang mana desa itu mendapatkan kutukan yang bakal memakan korban jiwa dari warga desa tersebut. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai pada pertempuran Somme di Perang Dunia Pertama. Saat itu, pasukan Inggris sedang melawan pasukan militer Kekaisaran Jerman. Banyak banget tentara Inggris yang terluka saat itu, termasuk Kapten Edward. Kapten Edward mendapat luka dari 3 tembakan. Ia lalu ditandu ke dalam tenda untuk mendapat perawatan medis. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya adalah dengan operasi mengeluarkan peluru yang ada di dalam tubuhnya. Namun anehnya setelah 2 peluru dikeluarkan, ada 1 peluru lagi yang lebih sulit untuk dikeluarkan dari tubuh Kapten Edward. Dan setelah sedikit bersusah payah, peluru itu pun berhasil keluar. Dokter pun keheranan ya dengan peluru tersebut karena peluru itu bukanlah peluru militer dari Kekaisaran Jerman. Namun peluru itu adalah peluru perak. Setelah beberapa hari berlalu, terlihat seorang wanita bangsawan yang datang ke suatu rumah. Setibanya di sana, ia menanyakan kepada pelayan tentang keadaan seseorang. Dan pelayan itu menjawab kalau keadaannya lagi nggak baik. Wanita itu lalu masuk ke dalam rumah dan mendatangi suatu foto dengan raut wajah yang sedih. Yang lalu kita bakal dibawa ke masa 35 tahun yang lalu. Terlihat saat itu 2 anak yang ada di foto tadi, dan mereka adalah kakak beradik. Si kakak bernama Charlotte dan si adik bernama Edward. Terlihat juga ibu mereka yang bernama Isabel. Mereka semua adalah bangsawan tuan tanah di suatu desa yang berada di Inggris. Sedangkan di sisi lain terlihat suku Gipsi yang menempati tanah kosong gak jauh dari tempat keluarga tersebut. Wanita pemimpin suku tersebut menyuruh seorang pria untuk membuat gigi taring dari perak untuk berjaga-jaga. Si pria Gipsi lalu melebur koin-koin perak untuk dijadikan gigi palsu serigala. Dan setelahnya gigi palsu tersebut dikasih ke pemimpin suku Gipsi. Pemimpin suku bilang kalau gigi tersebut udah melindungi suku mereka dari generasi ke generasi. Dan setelahnya, si pemimpin suku melakukan ritual dengan membacakan mantra-mantra untuk gigi serigala tersebut. Sedangkan di rumah bangsawan, terlihat ayah dari Charlotte dan Edward yang bernama Seamus. Saat itu Seamus didatangi oleh para tetua desa. Tetua desa mengeluhkan tentang adanya suku Gipsi yang tinggal di lahan kosong desa mereka. Suku Gipsi menganggap kalau tanah itu adalah tanah mereka karena mereka udah mendiaminya selama 80 tahun. Meskipun para tetua udah menyuruh mereka pergi dengan imbalan uang yang besar, mereka semua nggak mau pergi dari situ. Dan sebagai tuan tanah di desa itu, para tetua ingin Argasimus menyewa tentara bayaran untuk mengusir suku Gipsi secara paksa. Seamus pun menyetujui hal tersebut karena nggak punya pilihan lain. Keesokan paginya, Seamus beserta bala tentaranya mendatangi tempat suku Gipsi tinggal. Awalnya para tentara ini menyuruh suku itu untuk pergi secara damai. Namun karena melawan, pertumpahan darah pun nggak bisa dihindarkan. Setelah semua itu terjadi, hanya ada 2 orang Gipsi yang masih hidup. Mereka adalah wanita pemimpin suku dan si pria pembuat gigi taring. Saat ditangkap, si pemimpin suku meludahi kapten dari pasukan tentara. Si kapten pun kesal dan menyuruh agar wanita itu dikubur bersama dengan gigi taring serigala yang selalu dia bawa. Sebelum dieksekusi, si pemimpin suku mengutuk bahwa ia akan meracuni mimpi warga desa hingga mereka semua masuk ke dalam kegelapan. Yang pada akhirnya si wanita pemimpin suku ini dikubur bersama gigi taring tersebut dan si pria Gipsi mayatnya dijadiin orang-orangan sawah. Di sisi lain terlihat Charlotte dan juga Edward yang lagi nyanyi sambil diiringi piano sama ibunya. Setelah itu Charlotte seperti berjalan di ladang tempat eksekusi para suku Gipsi. Dia pun melihat beberapa keanehan seperti orang-orangan sawah yang tiba-tiba hidup. Namun ternyata itu cuma mimpi.
Setelahnya terlihat juga Edward yang ada di ladang tersebut. Ia seperti mendengar sesuatu dari orang-orangan sawah. Ia pun mendekat dan menggali lubang di bawah orang-orangan sawah itu, dan Edward menemukan gigi palsu serigala. Di saat itu juga ia melihat arwah dari pemimpin suku Gipsi yang melayang. Edward pun ketakutan, namun itu juga ternyata mimpi. Di sisi lain ada orang asing bernama John yang datang ke desa itu. Karena hujan deras, dia mampir ke suatu kedai. Dan di sini dia mendengar tentang kasus orang Gipsi yang terjadi tempo hari. Diketahui John ini adalah seorang ilmuwan yang meneliti tentang fenomena orang Gipsi di Inggris. Karena terlalu banyak bertanya, Kapten Alfred yang juga ada di kedai itu malah mencurigai John. Keesokan harinya, Charlotte dan juga Edward bermain dengan anak-anak desa, yang ternyata mimpi buruknya Charlotte sama Edward ini juga dialami oleh seluruh anak di desa itu. Salah satu dari anak yang bernama Timmy bilang kalau dia tahu di mana tempat dari mimpi yang mereka alami. Ia pun mengajak semua temannya termasuk juga Edward dan Charlotte untuk pergi ke tempat itu. Namun sebelum sampai, Timmy ini mengingatkan agar Charlotte dan juga Edward gak lapor ke kedua orang tuanya. Soalnya Timmy takut kalau orang tua dia yang seorang rakyat biasa bisa kena masalah gara-gara hal itu. Setelah Charlotte dan juga Edward ini berjanji, mereka pun lanjut jalan. Saat udah sampai di ladang itu, Timmy bermaksud menggali lubang di bawah orang-orangan sawah. Persis seperti apa yang dia lihat di mimpi. Namun Edward mencoba untuk mencegah Timmy, namun sayangnya semua itu terlambat. Saat Timmy udah berhasil menggali lubang itu, dia seakan-akan kehilangan akal. Timmy lalu memakai gigi palsu dan menggigit Edward. Melihat hal tersebut, Charlotte langsung lari ke rumah. Ia bilang ke ibunya kalau terjadi sesuatu kepada Edward. Seamus lalu pergi ke ladang itu dan membawa Edward pulang dalam keadaan pingsan. Edward lalu diperiksa sama dokter dan si dokter ini bilang kalau Edward cuma digigit sama hewan buas. Sementara Edward bakal demam dan kalau terjadi sesuatu, Seamus disuruh untuk panggil dokter itu lagi. Di malam harinya, Charlotte kembali mendapat mimpi buruk. Saat terbangun, ia mendengar suara aneh dari kamarnya Edward. Ia pun ke kamarnya Edward dan melihat Edward yang ngos-ngosan gak jelas. Saat Charlotte membuka selimutnya Edward, seperti ada makhluk aneh yang menyekapnya. Ia pun ke kamar orang tuanya untuk melaporkan hal itu. Dan saat Seamus ke kamarnya Edward, Edward udah lenyap. Melihat anaknya lenyap entah kemana, Seamus mengarahkan seluruh warga desa untuk mencari Edward. Di sana juga terlihat Timmy beserta kedua orang tuanya, namun upaya itu sia-sia. Setelah semalaman mencari, ternyata mereka semua nggak menemukan Edward dimanapun. Kapten Alfred yang juga mendengar hilangnya Edward menemui John. Ia curiga kalau kejadian misterius itu ada hubungannya dengan tragedi suku Gipsi. Jadi John ini yang seorang ilmuwan mungkin aja bisa membantu. Alfred pun mengajak John ke rumahnya Seamus, sedangkan di sisi lain Charlotte yang lagi berdoa di gereja untuk keselamatan adiknya didatangi sama Timmy. Mereka pun secara rahasia berbicara di bilik pengakuan dosa. Timmy bilang kalau dia nggak ingat apapun saat kejadian itu. Charlotte pun menimpali kalau dia juga nggak bilang apapun tentang kejadian itu kepada kedua orang tuanya. Timmy lalu merobek Alkitab yang berisi tentang perak Yudas, di mana anak-anak desa itu sekarang lagi menebus dosa orang tua mereka. Setelahnya Timmy keluar dari gereja dengan membawa sobekan Alkitab itu. Ia lalu melihat sosok Edward dari kejauhan. Timmy pun mengikuti sosok itu hingga ke dalam hutan. Namun bukannya Edward, Timmy malah bertemu dengan sosok misterius. Ia pun lari menuju gudang dekat situ, tapi sialnya makhluk itu berhasil menemukan Timmy dan Timmy pun tewas. Di sisi lain, John dan Kapten Alfred udah tiba di rumahnya Seamus. Seamus pun langsung pergi bersama mereka untuk mencari Edward. Dan hal pertama yang mereka temukan adalah mayatnya Timmy yang ada di gudang. John pun beranggapan kalau Timmy udah dihabisi sama hewan buas. Kapten Alfred lalu pamit pergi untuk lapor ke kantor, sedangkan John masih akan tinggal di rumahnya Seamus hingga memecahkan masalah tersebut.
Di rumah, John dikenalin sama Isabel, istrinya Seamus. John lalu dikasih lihat bekas darahnya Edward yang masih tertinggal di jendela kamar. John pun nyuruh Seamus untuk menutup semua jendela dengan kayu untuk berjaga-jaga. Di malam harinya, John juga bermimpi ada di ladang tempat eksekusi suku Gipsy. Ia juga menggali dan menemukan gigi palsu serigala di bawah orang-orangan sawah. Di saat itu juga, orang-orangan sawah menghilang dan berada di belakang John bersama istri dan anaknya. Melihat hal itu, John pun bermaksud menyelamatkan istri dan anaknya, namun ia malah dicegat sama hantu wanita pemimpin suku Gipsy. Saat terbangun, John langsung teringat sesuatu. Ia lalu mencoba menaruh sampel darahnya Edward bersama dengan sampel darahnya sendiri di mikroskop. Dan kedua sel darah mereka seperti saling mengikat satu sama lain. Belum juga selesai dengan eksperimennya, John ini mendengar suara teriakan. Saat dilihat ke jendela, itu adalah makhluk serigala misterius. Di saat itu juga Seamus datang dan John ini menyuruh Seamus untuk mengambil senapan dan memburu makhluk itu. Saat tiba di luar, makhluk itu udah lenyap. Mereka pun mengadakan rapat sama tetua desa, namun dari rapat ini belum ditemukan solusi akan teror makhluk misterius itu. Keesokan harinya terlihat pekerja ladang yang bernama Callum, Jacob, dan juga Annie. Saat bekerja, Jacob tiba-tiba hilang. Callum yang mendengar suara aneh langsung mencari Jacob dengan berbekal senapan. Annie yang juga ikut mencari melihat makhluk serigala itu udah memangsa Jacob. Makhluk itu terus lanjut menggigit Annie, namun Annie berhasil kabur karena Callum mengorbankan dirinya untuk dimangsa makhluk serigala itu. Annie yang terluka kembali ke desa dan mengabarkan tentang apa yang terjadi di ladang. Seamus, John, dan beberapa orang lainnya mencari keberadaan makhluk itu di ladang, namun gak ditemukan mayat Callum maupun Jacob. Tahu kalau Annie juga udah digigit, John langsung menyuruh mereka semua untuk ke rumahnya Annie. Dan bener aja ya, Annie ini udah lenyap dari rumahnya. John bilang kalau kondisi di desa itu udah gawat dan menyarankan agar semua warga desa berlindung di gereja. Annie sendiri ternyata ada di dekat danau. Dia terlihat aneh dan bermutasi di dalam danau itu. Sedangkan di sisi lain, semua warga desa udah mulai diungsikan ke gereja. Di malam harinya, John berbincang dengan Isabel dan dia ini cerita kalau anak dan istrinya udah meninggal. Dan mereka meninggal karena serangan makhluk serigala misterius. Konon makhluk itu muncul di desanya John karena kutukan suku Gipsy. Karena hal itu juga John menyelidiki tentang seluk-beluk kutukan suku Gipsy. Dan dia menemukan kalau satu-satunya cara menghentikan makhluk itu adalah dengan perak. Mendengar hal itu, Isabel bermaksud bercerita tentang tragedi suku Gipsy yang terjadi di desa itu. Tapi belum juga ngomong, Seamus keburu datang dan memotong pembicaraan mereka. Keesokan harinya, John pergi ke ladang untuk membuat jebakan, dan setelah jebakan beres, kebetulan banget dia menemukan makhluk serigala di dalam gudang. John pun menjebak makhluk itu dan menangkapnya. Di malam harinya, John, Seamus, dan beberapa tetua desa membawa makhluk itu ke gudang anggur. John lalu membedahnya dan ternyata Annie ada di dalam makhluk itu. Karena mencoba menyerang, Annie yang udah menjadi monster pun ditembak. Di sini, Seamus berpikir apakah Edward juga udah menjadi seperti Annie. Lalu John ini membahas tentang mimpinya yang sama persis seperti mimpi anak-anak desa. Bahwa desa itu udah dikutuk sama suku Gipsy. Tapi kembali Seamus ini nggak mau mengaku tentang tragedi suku Gipsy itu. John pun menimpali kalau semua ini nggak akan berakhir. Dan akhirnya Seamus pun mengaku kalau emang dia penyebab dari kutukan suku Gipsy di desa mereka. John pun lanjut bertanya sama Isabel dan Isabel menceritakan secara detail penyebab tragedi itu. Selanjutnya John bertanya kepada Charlotte dan Charlotte pun bercerita kalau Timmy udah menggali dan menyimpan gigi taring serigala yang merupakan milik suku Gipsy. Charlotte pun mengambil gigi taring itu di gereja karena Timmy menyembunyikannya di sana. Terus gigi itu dikasih ke John. Dan John ini selanjutnya mengabarkan kepada Kapten Alfred agar menyiapkan pasukan. Di sisi lain, pelayan rumah Seamus lagi ngangkat jemuran. Namun di saat itu dia mendengar suara aneh. Dan benar aja di situ ada makhluk serigala dan si pelayan ini pun diserang sama makhluk itu. Si pelayan langsung mencuci dan menutup lukanya agar gak ketahuan sama Seamus.
John sendiri udah ngelebur gigi perak serigala menjadi peluru perak. Di malam harinya saat udah selesai nyiapin makan malam, si pelayan udah mulai kehilangan kesadaran. John yang tanpa sengaja melihat jemuran berantakan sadar kalau ada sesuatu. Ia pun bertanya kepada Seamus di mana si pelayan. Tapi bukannya menjawab, Seamus ini malah mengusir John. John gak mau pergi ya karena beralasan kalau situasi sekarang belum aman. Di tengah malam, kondisi pelayan udah semakin buruk. Seamus yang mendengar suara pelayan itu ngos-ngosan segera datang ke kamar si pelayan. Dan gak lupa dia juga membawa senapan untuk berjaga-jaga. Saat udah sampai di kamarnya pelayan, Seamus ini langsung diterkam sama si pelayan yang udah jadi makhluk serigala. Karena hal itu, lilin yang dibawa Seamus membakar selimut di kamar itu. Dan bukannya tanpa perlawanan, Seamus ini menembak makhluk itu. Isabel yang nyariin suaminya bertemu dengan John yang lagi keliling-keliling rumah untuk berjaga. Dan di saat itulah mereka mendengar suara tembakannya Seamus. John langsung ke kamar pelayan, tapi kamar itu udah terbakar. Isabel yang berteriak minta tolong pada John karena dia ngelihat Seamus yang terluka keluar dari rumah. John lalu mengikuti Seamus, sedangkan Isabel mengajak Charlotte untuk pergi dari rumah itu. John sendiri udah nemuin Seamus di gudang anggur. Seamus bilang kalau dia udah tertular karena digigit sama makhluk serigala. Dia pun nitip keluarganya sama John, dan si Seamus ini pun bundir. John pun segera menjemput Isabel dan Charlotte yang masih ada di dalam rumah. Saat mereka bertiga meninggalkan rumah itu udah terbakar. Saat dalam perjalanan mereka diikuti sama makhluk serigala. Namun saat John menodongkan senapan, makhluk serigala itu kabur. Itu semua karena John memakai peluru perak di dalam senapannya. Akhirnya mereka bertiga sampai di gereja. Dan warga desa yang tersisa ya cuma yang ada di gereja ini. John lalu mengabarkan kematian Seamus kepada Isabel. Saat tengah malam, Isabel berdoa agar Edward baik-baik aja. Di saat yang sama, Isabel mendengar suaranya Edward dari luar gereja. Karena naluri keibuannya, Isabel ini nggak peduli dan membuka pintu gereja. Dan di balik pintu itu adalah makhluk serigala jelmaannya Edward. Makhluk itu langsung masuk ke dalam gereja dan menghabisi semua orang yang ada di dalam gereja. Saat John bermaksud menembak makhluk itu, Isabel mencegahnya. Dia masih menganggap kalau makhluk itu adalah Edward. Tapi namanya juga udah menjadi monster, makhluk itu malah menyerang Isabel. John yang udah nggak punya pilihan lain menembak makhluk itu. Sialnya, Isabel juga terkena tembakan. Dalam keadaan sekarat ini, Isabel melihat Edward yang keluar dari tubuh makhluk serigala. Isabel pun memeluk Edward dan beberapa hari kemudian terlihat Edward dan Charlotte yang pergi dari desa itu bersama John. Dan ternyata Kapten Edward yang tewas dalam perang di awal film tadi adalah Edward kecil. Dan film yang kita tonton adalah flashbacknya Charlotte. Charlotte sendiri udah tua sekarang dan dia mengunjungi John yang merupakan ayah angkatnya. Terlihat foto mereka bertiga dan juga 4 peluru perak di depan foto itu. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film The Curse 2022. Kayaknya nggak ada yang perlu dijelasin lagi ya, soalnya semua udah jelas di film ini. Nggak ada plot twist dan juga nggak ada cerita ngegantung kayak film-film horor kebanyakan. So, seperti ini dulu aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!